Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas hidup. Itu adalah suatu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu layaknya kita pada pagi hari ini menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Sedang untuk kita semua saat teduh sejenak. Oh haleluya Tuhan. Kita mau fokus pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengingat kembali Tuhan setiap kebaikan, keperbuatanmu Tuhan yang ajaib, yang baik Tuhan, yang mengatasi setiap permasalahan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Biarlah boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Oh kuasamu mengalir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami yang haus, menjamah setiap hati kami yang rindu Tuhan, atas Tuhan Yesus menyertamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat ibadah
memiliki hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan kerinduan hati kami masing-masing Tuhan. Engkau yang tilik setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sepulang kami dari ibadah ini Tuhan, bukan kami yang tadi masuk Tuhan, tapi kami boleh Tuhan mengalami kemenangan sukacita yang lebih lagi Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Puji-pujian akan kami naikkan dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kami yang percaya, mari kita mau katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan buat setiap kita orang percaya pasti dapat mengalaminya. Amin. Karena kita begitu sangat berharga di mata Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di badan hiasi, apalagi kita umat kesayangan yang Tuhan tentu pasti akan sediakan dan cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
sukacita, kita mau bersorak bergembira untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, hingga yang baru juga
pujian yang telah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami dapat merasakan akan hadirat-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, membuka hati kami untuk kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu, agar benih-benih firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Kami tahu ya Bapa, tanpa kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kuasai hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan berkuasa yang daripada-Mu, kuasai kami yang hadir pada saat ini ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa tunduk akan otoritas yang Kau berikan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan. Puji Tuhan. Shalom. Kalau pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan kita dan kita sudah diberikan sukacita Tuhan yang luar biasa. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pujian kepada jemaat Philadelphia yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya lebih senang untuk kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Kepada jemaat di Philadelphia. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat pintu kepada seorang pun. Aku tahu bahwa kau akan tidak berapa, namun lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Untuk menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari kegagalan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menjauhkan mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan tuliskan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Saudara dan saudara Tuhan, dari ketujuh jemaat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita di dalam Wahyu ini, ada dua, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat Philadelphia yang mendapatkan satu pujian di hadapan Tuhan. Sebelum kita membahas tentang apa sih dasar Allah memuji jemaat di Philadelphia, saya akan memberikan satu latar belakang dari kota Philadelphia ini. Ya, kota Philadelphia itu terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yakni di negara Turki pada saat ini, tepatnya di kota Alaşehir. Ya. Menurut berita, kota ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Attalus II pada tahun 150 sebelum Masehi. Attalus mempunyai
satu keinginan, yaitu untuk dia menyatakan kasihnya kepada saudara laki-lakinya yang bernama Elimenes. Karena itu kota ini diberi nama Philadelphia dari bahasa Yunani yang artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Di kota Philadelphia ditumbuh, ya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan tumbuh satu jemaat yang mendapatkan penilaian yang istimewa, penilaian yang lebih, penilaian yang sangat baik dari Tuhan. Meskipun pada saat itu ya secara ekonomi mereka itu minim, tetapi secara kuantitas mereka juga kecil, jemaat kecil. Tetapi menurut Allah, menurut penilaian Allah, secara pertumbuhan iman mereka adalah orang-orang yang kuat. Walaupun mereka diperhadapkan dengan jemaat iblis, dikatakan yang mereka mengaku bahwa dirinya orang Yahudi, sebenarnya mereka ya menjadi pengacau di daerah itu, di kota Philadelphia ini. Yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-9. Hal inilah yang dinyatakan Allah, walaupun pada saat itu jemaat Philadelphia yang mungkin kuantitasnya kecil, ya keadaan ekonominya minim, ya, mungkin dipandang sebelah mata jemaat yang ya kurang secara pertumbuhan, mungkin pertumbuhan kadang-kadang kita lihat kalau jemaatnya banyak, wah gereja ini pertumbuhannya mantap. Ya. Kadang-kadang kita hanya lihat dari kuantitasnya, tetapi kita nggak lihat dari kualitas iman. Namun di pemandangan Allah, jemaat di Philadelphia ini dia memiliki suatu kualitas iman yang mantap, sehingga mereka mendapatkan satu pujian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mendapatkan satu pujian di mana kita bekerja, pastinya ya gaji kita akan mengiringi kita. Kalau kita ini mendapatkan satu pujian yang baik, mendapat satu penilaian yang baik dari atasan kita, tentunya jabatan kita akan naik. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik di tempat kita bekerja, tentunya mungkin akan dikasih pekerjaan yang lebih besar lagi dari apa yang kita lakukan. Pada saat ini apa sih yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar Tuhan memuji jemaat Philadelphia ini. Yang pertama adalah jemaat Philadelphia ini menuruti firman Tuhan. Lalu di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8b, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tidak menyangkal. Engkau menuruti segala firman-Ku. Kita pernah, atau saya pernah belajar dulu, saya ingat waktu saya masih SD, yang namanya pelajaran P4, pedoman, penghayatan, pengamalan, Pancasila. Masih ingat? Yang sekelas saya, ya, masih ingat lah. Ya. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Kita diajar, ingat ya Mas Arya? Kalau anaknya udah nggak ada kali ya. Ya, bagaimana kita diajar melalui P4 itu, ya kita memaknai bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Tidak hanya tahu ya satu, Tuhan Yang Maha Esa, 2, 3, 4, 5. Tidak hanya tahu gitu, tetapi tidak hanya sekedar tahu, tetapi bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita menghayati dasar negara kita. Dan dasar itu juga harus kita dapat amalkan kepada orang lain. Kalau itu Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita harus takwa kepada Tuhan. Persatuan, kita harus bersatu di dalam negara kita, ya. Bersatu kita. Ini buat apa? Apa? Kuat? Apa? Teguh.
ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Itu apa artinya? Supaya bagaimana kita ini mengamalkan bagaimana walaupun berbeda-beda Bhinneka Tunggal Ika, kita itu kan berbeda bahasa. Ya. Saya nggak tahu kalau saya ngomong sama Lina, dia namakan bahasa Batak atau sih artinya embung. Ya, saya nggak tahu. Ya. Tetapi ya walaupun saya nggak tahu apa yang dimaksudkan ini, ya ada satu bahasa namanya bahasa Indonesia. Itu yang bisa mengartikan bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, bahasa-bahasa lain yang bisa mempersatukan, yang bisa menerjemahkan arti dan maksud apa yang akan kita nyatakan, membuat orang lain itu bisa mengerti. Di sini dikatakan firman Allah sebagai satu pedoman. Jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan. Artinya, ya, jemaat Philadelphia menjadikan firman Allah sebagai dasar di dalam pertumbuhan iman. Banyak orang mengerti akan firman, membaca firman, bukan mengerti, tapi banyak orang yang saya gemar untuk membaca firman. Kalau kita menjadikan firman ini hanya sebagai bacaan setiap hari, ya dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan ada orang atau saya udah 5 kali ya dalam hidup saya, dari bacaan kita dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, ya sampai balik lagi dari Wahyu sampai Kejadian, balik lagi dari Kejadian sampai Wahyu, ya cuma hanya sekedar dibaca saja, hanya sekedar dihafal saja, maka firman Tuhan itu tidak menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Orang yang menuruti firman Tuhan akan menjadikan firman itu menjadi pelita bagi kakinya. Kadang-kadang kita menyadari bahwa saya manusia yang masih punya kelemahan, yang masih punya kekurangan, yang masih punya bisa saja jatuh di dalam dosa dan lain-lain. Kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia yang bukan Allah, yang bukan seperti Yesus manusia, tapi Yesus adalah Allah. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus manusia tetapi dia tidak pernah berdosa. Ya, dia rupanya seperti manusia tetapi dia tidak pernah melakukan dosa. Sedangkan kita manusia yang tidak pernah sempurna. Ketidaksempurnaan kita itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, bahwa kita memang memerlukan yang namanya pedoman hidup. Pedoman hidup di dalam kekristenan adalah firman Allah. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pelita, dikatakan menjadi suluh di dalam jalan-jalan hidup kita. Kalau kita menuruti akan apa yang Tuhan katakan, Tuhan pernah berkata, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita katakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita menyampingkan firman Allah, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita nggak mau hidup di dalam yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, nol besar. Kenapa banyak kali anak-anak Tuhan tidak tumbuh di dalam imannya? Ya, rajin sih rajin ibadah, ya, baca firman Tuhan sih rajin, tapi nggak tumbuh. Ya karena dijadikan firman Tuhan itu tidak dijadikan dasar pedoman di dalam kehidupannya, yang mengarahkan dia, yang melakukan di dalam kehidupan dia. Kadang-kadang kita selalu memakai firman Tuhan, ya firman Tuhan aja pernah katakan ya, roh penurut tapi daging lemah. Yang kita sering lakukan adalah kita menuruti kedagingan kita. Lalu kita mungkin memakai ayat, ya saya
sebagai anak-anak Tuhan hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya merupakan hal-hal yang biasa saja, tidak dijadikan dasar di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu tidak akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Jemaat Philadelphia, dia menjadikan firman itu menjadi pelita di dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika dia menuruti akan apa yang firman Tuhan katakan, dia jadikan firman Allah itu menjadi dasar kekuatannya. Di dalam Roma pasal yang ke-1, kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang umum. Jadi firman Allah itu tidak hanya untuk orang-orang yang keturunan dari Abraham saja. Secara keturunan biologis mungkin kita bukan menjadi keturunan yang nyata, namun kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Firman Tuhan itu dikatakan menjadi satu keyakinan, kata Rasul Paulus, di dalam kehidupannya, yang memberikan di dalam hidupnya menjadi kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang di dalam hidupnya, yang dinyatakan bahwa firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang mengarahkan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kita, ketika mungkin kita akan melenceng dari apa yang Tuhan tidak kehendaki, dari apa yang kita tidak kehendaki, firman Tuhan itu akan menegur kita, menyatakan di dalam kehidupan, jangan. Kita pasti akan menuruti kata hati kita yang paling kecil. Saya pernah katakan, kan hati kita ini kadang-kadang bukan kadang-kadang, hati kita ini ada kata hati kecil kita, ada kata hati besar kita. Kata hati besar kita yang cenderung untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi kata hati kecil kita itulah yang sering kali dipakai oleh Allah di dalam hidup kita, mengajar dalam kehidupan kita untuk kita ini mengerti akan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Walaupun sedemikian, kadang-kadang kita mungkin masih melakukan akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang hidup di dalam ketaatan. Di dalam ayat yang ke-10b, di situ dikatakan, aku tahu, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Mereka hidup di dalam satu ketaatan. Kata taat ini menunjuk kepada satu, yang pertama adalah tunduk atau patuh pada firman Allah. Ketaatan ini mengarah kepada satu, bagaimana hidup kita ini untuk tunduk pada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Nggak membangkang. Orang yang tunduk, orang yang patuh adalah orang yang disiplin, mendisiplinkan dirinya. Misalnya kalau kita bekerja masuk jam 8, pasti kita akan datang sebelum jam 8. Kalau sering telat dan telat, kita akan ditegur. Mungkin kena SP1, SP2. Tapi kita bersyukur Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati, lemah lembut, dan lain-lain. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari akan kehidupan kita sering kali melakukan hal-hal yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar. Sampai sekarang kita masih bersyukur kalau mungkin kita kalkulasikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita punya anak, telinganya ini udah ke bawah, sering dijil. Namun di sini dikatakan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang hidup di dalam ketaatan, tunduk pada otoritas Tuhan. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Saya minta dibantu Anton.
Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ya, di sini dikatakan, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan itu Yakobus. Ya, saya lihat dari sini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang mau tunduk dan patuh akan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, dan dia akan melawan iblis dikatakan, dan dia tidak mendua hati. Saya teringat dengan satu peristiwa yang terjadi kepada Abraham. Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan di dalam Kejadian 22, bagaimana iman Abraham diuji. Dan pada saat itu Tuhan meminta untuk Abraham persembahkan korban anaknya yang satu-satunya. Secara logika, secara pikiran, mungkin secara perasaan, Abraham dan Sarah mungkin ya, tapi di firman Tuhan tidak dinyatakan ya. Kalau mungkin saya sebagai Bapak Abraham, bagaimana sih Tuhan? Ya, Tuhan udah lama saya meminta anak, Tuhan baru kasih, tapi sekarang Tuhan mau ambil. Itu logika kita, pikiran kita, kemanusiaan kita. Tetapi apa yang Abraham lakukan pada saat itu? Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dan dia lakukan. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak katakan, Tuhan sayang dong anak saya udah sekian lama saya melakukan ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tidak, dia turuti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupannya. Sampai anak dia katakan, ayah bagaimana? Mana dombanya yang akan dipersembahkan pada Tuhan? Dia katakan, tenang, nanti akan ada domba. Walaupun pada saat itu dia tidak tahu benar atau tidak, Tuhan akan menyediakan domba mengganti dari anaknya, tetapi dia beriman, dia hidup taat kepada Tuhan. Dan buah daripada ketaatan Abraham, Tuhan tidak membunuh atau membeli Ishak anaknya. Tuhan gantikan. Karena apa? Abraham memiliki hati yang tunduk akan otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang taat adalah orang yang mau bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Salah satu contoh yaitu di dalam 2 Raja-Raja, nanti saudara baca di rumah ya. 2 Raja-Raja, saya akan ambil saja 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia
membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, ini adalah satu kisah seorang panglima Aram yang bernama Naaman. Pada saat itu dia kena kusta. Namun pada saat itu dia mendengar dari seorang budak Israel yang mengatakan bahwa Israel ada seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Secara jabatan, seorang panglima ini adalah seorang yang memiliki satu kedudukan tinggi. Namun pada saat itu Elisa berkata kepada bujang daripada Naaman ini, "Biarlah, katakan pada tuanmu itu untuk dia pergi ke sungai Yordan." Padahal pada saat itu sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat kotor, ya. Sungai yang boleh dikatakan sangat, ya, tidak, kalau saya punya solokan di depan rumah saya itu, ya, airnya itu nggak jernih tapi hitam, ya, bisa kemungkinan seperti itu. Dan pada saat itu mungkin dia berkata, Naaman ini berkata, bagaimana mungkin saya seorang yang dibanggakan oleh raja, saya orang yang dihormati oleh rakyat, ya saya harus masuk di dalam seperti ini, hal yang sangat kotor. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, Naaman menanggalkan keegoisannya. Dia lebih taat akan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, yaitu Elisa. Dan di dalam ayat yang ke-14 tadi kita katakan, ketika dia masuk ke sungai Yordan itu, 7 kali dia menenggelamkan tubuhnya, dan ketika yang ke-7 kali dia lakukan itu, dia menjadi tahir. Saya yakin dan saya jamin saudara, kalau Naaman pada saat itu tidak melakukan, tidak taat akan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, maka Naaman tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan. Dia tidak akan pernah yang mengalami yang namanya kesembuhan. Tahir itu adalah merupakan satu pemulihan secara sempurna di dalam kehidupannya, sampai dikatakan seperti kulit bayi. Kita mungkin waktu kita masih kecil senang banget, dia sudah mandi, dikasih ya bedak yang wangi-wangi, ya mungkin minyak yang wangi-wangi selain minyak telon, ya orang akan kalau gemes banget ya bayi ini ya, mungkin kita akan sering untuk mencium bayi itu karena harum, wangi. Saudara oleh Tuhan, dan ketika Naaman melakukan mustahil bagi manusia, tapi tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini saya ambil adalah bagaimana kisah ini, bagaimana Naaman memiliki ketaatan yang kuat di dalam kehidupan, sehingga pada saat itu walaupun dia harus ya seakan-akan merendahkan martabatnya, jabatannya, tapi satu hal yang dia ingin nyatakan di dalam kehidupannya, aku ingin sembuh. Sehingga pada saat itu dia mengalami pemulihan. Jemaat Philadelphia banyak mengalami tantangan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dalam pertumbuhan imannya dia banyak mengalami tantangan. Bahkan dikatakan banyak sekali ya guru-guru palsu yang mengacaukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia, dia tetap hidup taat kepada Tuhan walaupun mungkin ya pada saat itu orang mulai kamu hidup taat juga nggak ada artinya, jemaat kecil, kamu nggak pernah dipedulikan dengan orang. Tetapi dia tetap kuat di dalam diri, sehingga pada saat itu dia mendapatkan suatu pujian Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang teguh dan tidak mudah goyah. Memiliki satu keteguhan dan tidak mudah goyah itu menyangkut di dalam satu yang namanya pendirian.
prinsip hidup. Di dalam kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yang namanya memiliki prinsip hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan di dalam kehidupan kita. Setiap kita pastilah memiliki prinsip hidup, sehingga pada saat ini kita mendapatkan apa yang kita ingini itu oleh karena apa? Kita memiliki disiplin yang kuat di dalam hidup kita. Orang yang memiliki mungkin satu fasilitas yang banyak, yang ada dia memiliki disiplin. Mungkin dia orang yang rajin menabung, ya. Dia tidak menghambur-hamburkan uangnya ketika dia mendapatkan satu kenikmatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, kelebihan. Dia tidak menyalahgunakan akan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ini salah satu contoh saja. Ya. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang teguh, yang tidak mudah tergoyahkan. Karena dia memiliki satu yang namanya pendirian. Jadi dia tidak mudah untuk dia menyangkal Tuhan, walaupun pada saat itu dia berada di dalam ambang maut. Walaupun pada saat itu dia berada di dalam satu hal yang dinyatakan di dalam kehidupannya untuk dia diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Apa yang menjadi atau mendasari dia memiliki satu pendidikan yang kuat? Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya. Orang yang memiliki pendirian yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan adalah yang senantiasa mendasarkan imannya kepada firman Tuhan, yang tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi yang menjadikan firman itu dan melakukannya. Di dalam Mazmur dikatakan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya, dikatakan. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kita baca, tapi firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup untuk menuruti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita, yang membuat firman Tuhan itu menjadi dasar iman kita yang kuat di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah untuk goyah apapun itu yang akan terjadi. Masanya nanti akan ada di dalam hidup kita. Kalau saya sih berdoa, Tuhan kalau boleh sebelum masa antikris saya udah diangkat. Tapi saya nggak tahu deh. Bisa saja saya berada di dalam masa antikris nanti. Ketika kita berada di dalam hal-hal seperti itu, apakah kita tetap akan bertahan? Karena sekarang kita bersyukur, ya, kita banyak melalui tantangan demi tantangan, khususnya gereja kita ini. Kita yang pernah ya harus keliling sana keliling sini. Kita pernah hampir gereja kita dibakar. Ya, kita pernah mengalami yang tantangan demi tantangan, kita pindah sana pindah sini. Itu sudah kita lalui, itu sudah kita nyatakan di dalam kehidupan kita tetap setia. Bersyukurlah kita. GBI Bapak Mas, jemaatnya tetap setia sampai sekarang. Tapi kita ingat, jangan bangga hanya sampai di sini. Perjalanan kita masih panjang. Tuhan kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Mungkin pada saat ini kita kuat, saat ini kita memiliki pendirian. Apakah sampai nanti Tuhan Yesus datang kita tetap berpegang? Yang menjadi dasar agar kita kuat, agar kita teguh, kita tidak goyah, kita tetap memiliki pendirian adalah firman Allah. Jadi karena firman Allah itu kita menjadi pelaku firman Allah. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk saudara, tetapi untuk saya juga. Jadi kita sama-sama belajar dan belajar.
Firman Tuhan ini harus kita gali dan kita gali terus di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita dikoreksi firman Tuhan, jangan pernah kita memberontak di hadapan Tuhan. Jangan kita mulai cari celah orang lain. Jangan kita cari celah atau kelemahan orang lain. Mari kita koreksi diri kita. Adakah kita ini sudah menjadi puji-pujian Allah di dalam diri kita? Adakah di dalam kehidupanku ini saya sudah menjadi pujian Yesus di dalam hidup saya? Pandangan manusia bisa saja keliru. Apa yang dilihat manusia bisa saja keliru. Tetapi pandangan Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak hanya melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat kecil besarnya jemaat di Philadelphia, tetapi Tuhan melihat bagaimana karakter anak Tuhan ini di Philadelphia yang begitu meyakinkan Tuhan untuk dia memujinya. Karena apa? Di saat dia merasa tidak mampu, dia mengandalkan Tuhan, sehingga mereka terus berjuang dan berjuang. Apa yang Tuhan ingin di dalam hidup kita? Mari kita baca dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena ini di dalam kehidupan kita dikatakan, hai saudara-saudara, tidak hanya kepada jemaat di Filipi Rasul Paulus mengingatkan, tetapi di dalam kehidupan kita, jemaat GBI Papanas dikatakan, hai saudara-saudaraku GBI Papanas yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya kata kerjakan ini, kita senantiasa terus berjuang dan berjuang untuk kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, agar suatu kali kelak kita akan dikatakan, sabaslah hai kamu hamba-Ku yang setia. Kesetiaan kita akan diukur oleh Tuhan sejauh mana kita menuruti akan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, sejauh mana ketaatan kita yang kita dapat lakukan di dalam hidup kita, dan sejauh mana untuk kita tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan, ya, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi puji-pujian. Kalau hal itu dapat kita lakukan, apa yang menjadi upahnya? Upahnya adalah di dalam ayat yang ke-11 dan yang ayat yang ke-13. Di situ dikatakan mahkota kehidupan. Kita akan dijadikan suatu dan nama kita akan ditulis, nama Allah kita dan nama kita akan ditulis di dalam satu buku kehidupan. Jangan kita hanya bermimpi, kelak saya akan mendapatkan mahkota kehidupan, kelak saya akan dijadikan sokoguru, kelak nama saya akan ditulis. Kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, sebagaimana jemaat Philadelphia, Allah juga menghendaki di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita sama-sama mau berjuang. Biar keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu kita pertahankan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk menipu orang lain, tetapi juga untuk apa di dalam kehidupan kita. Kita tetap bertahan agar kelak bukan upah yang kita cari, tetapi bagaimana kita mau mempertahankan hidup kita di dalam hidup kita ini, untuk kita dapat nyatakan di dalam Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Kau lebih tahu. Kita akan naikkan satu pujian seperti wanita menyerapi. Biarlah pujian ini menjadi satu pengakuan
dengan kondisi apapun. Terus berjuang bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ada upah yang menanti kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Vivian dan kuasa beberapa hal, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya, keluarganya diberkati Tuhan. Bapak terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Hamba mengangkat tangan, kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kesehatan tercurah untuk setiap umat Allah. Bagi yang berkekurangan Tuhan cukupi, bagi yang melemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya sehat, dan melalui kesehatan mereka boleh mengabdi kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami percayakan seluruh umat Allah. Bagi jemaat yang belum dapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Anak-anak sekolah dan kuliah, ajar mereka kuliah dan sekolah yang benar, sungguh-sungguh, sebab masa depan ada dalam tangan mereka. Anak-anak kami yang kuliah di luar kota, juga dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, Tuhan cukupi, Tuhan berikan semangat dan sungguh-sungguh keseriusan untuk mereka kuliah. Bapak terima kasih, tapi ini dengan keamanan dan ketentraman melalui pemerintahan kami, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini, kesejahteraan nyata, sebab semuanya berdampak dalam hidup kami. Bapak terima kasih, sebentar kami mau pulang, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagi Allah. Berkati persembahan ini, dan persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat tidak menjadi miskin, jemaat semakin diberkati Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.